Halo, assalamualaikum Besti. Jumpa lagi dengan channel Bu Jate, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Kali ini Bu Jate mau bahas tentang ini, ampas kelapa. Ini Bu Jate mau bahas mitos tentang ampas kelapa ini yang tidak bagus untuk pakan ternak ayam. Ini ada campuran cangkang telurnya, tidak apa-apa, kita campur aja. Ini hari ini tadi Bu Jate dapat ampas kelapa ya Besti ya. Ini mitos orang dulu ya, ampas kelapa ini tidak bagus untuk ayam. Tapi kalau menurut Bu Jate ya, ini tidaklah benar. Karena ampas kelapa ini mempunyai protein juga lemak yang bagus juga, banyak juga. Jadi yang namanya protein sama lemak kan bagus untuk ternak sebagai pakan alternatif ya. Ya seperti Bu Jate ini, kalau ternak ayam skala rumahan, kalau menggunakan pakan pabrikan saja nanti untungnya tidak banyak ya. Maka kita harus pandai menggunakan berbagai macam pakan alternatif ya. Seperti ini juga, kalau dapat ampas kelapa ini juga Bu Jate gunakan untuk pakan ayam Bu Jate. Tapi agar bagus untuk ayam, untuk ampas kelapa ini sebaiknya kita fermentasi ya. Jadi nanti ampas kelapa ini kan kasar, supaya lunak kita fermentasi, jadinya nanti bagus di pencernaan ayam kita. Karena fermentasi itu banyak manfaatnya ya. Selain membuat nutrisi dalam pakan ini meningkat, juga kandungan nutrisi yang di dalam pakan ini akan bisa diserap oleh ayam dengan mudah. Jadi semua nutrisinya bisa diserap oleh ayam, sehingga nanti kotoran yang dikeluarkan oleh ayam itu tinggal ampasnya. Ya, keuntungan lainnya karena kotoran ayam itu cuma ampasnya, jadinya membuat kotoran ayam itu tidak bau. Kalau jatuh ke tanah akan mudah terurai oleh tanah dan dapat kita manfaatkan sebagai pupuk organik ya. Seperti Bu Jate, selain ternak ayam kan Bu Jate juga suka berkebun, jadi kotoran ayamnya itu Bu Jate gunakan untuk pupuk organik tanaman Bu Jate. Oke. Untuk ampas kelapa ini sebelum dikasihkan sebagai pakan ayam, ini sebaiknya difermentasi ya Besti ya. Untuk fermentasinya bisa kita campur dengan bahan pakan ayam lainnya. Kalau di sini Bu Jate menggunakan ini azolla. Ya tidak harus azolla ya Besti ya. Namanya usaha rumahan, jadi apa yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan. Kalau di sini Bu Jate menggunakan azolla karena Bu Jate budidaya azolla juga untuk pakan ikan sama pakan ayam Bu Jate. Karena azolla ini mempunyai protein nabati yang tinggi, jadinya Bu Jate lebih suka pakai azolla, budidaya azolla. Karena azolla ini cara budidayanya juga mudah. Selain itu, sekali tebar bisa kita panen berkali-kali ya, karena pertumbuhannya sepertiga dari setiap hari itu, pertumbuhannya sepertiga. Jadi waktu hari ini diambil Bu Jate, nanti besoknya sepertiga diambil, besoknya penuh lagi ya. Itulah makanya Bu Jate suka dengan azolla ini. Selain mempunyai protein nabati yang tinggi, juga mudah perawatannya, jadi sekali tanam lalu bisa panen berkali-kali itu. Selain itu, kalau untuk azolla ini untuk campuran pakan memudahkan Bu Jate, karena kalau untuk azolla ini sekali sirup nanti bisa langsung digunakan, langsung bisa dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti ini.
Tapi kalau untuk dedaunan yang lain seperti kangkung atau daun pepaya itu kan harus dirajang dulu, harus diiris kecil-kecil ya, supaya nanti bisa dimakan oleh ayam. Kalau azolla ini tidak, jadi langsung bisa dicampur tanpa memerlukan proses lagi, itu ya, memudahkan, yang membuat Bu Rate suka dengan azolla ini. Yang kedua, ini Bu Rate bahannya campur dengan ini bekatol ya, dedak halus atau bekatol. Ini tadi dedak halusnya atau bekatolnya ini sudah Bu Rate campur dengan air fermentasi. Jadinya ini nanti ampas kelapanya dicampur dengan ini, jadinya ampas kelapanya juga ikut terfermentasi itu. Yang lainnya bahannya Bu Rate ini campur dengan ini namanya limbah tepung chicken. Ini Bu Rate dapat dari resto yang itu buat chicken goreng itu, atau Kentucky itu. Ini jadi untuk mensiasati mitos katanya ampas kelapa ini tidak bagus untuk ayam ya, ini tadi kita fermentasi dengan bahan lainnya. Dengan difermentasi ini nanti bahan-bahan ini nutrisinya akan semakin meningkat ya Besti ya, jadinya akan lebih bagus untuk ayam-ayam kita ya. Setiap orang itu suka kalau usahanya itu berkembang ya. Ada yang bilang apa itu ternak ayam tidak enak, itu bau kotoran ayamnya itu kemana-mana. Nah itu karena mereka tidak tahu bagaimana cara merawat ayamnya itu. Kalau mereka tahu ini pakan difermentasi ini, itu membuat tidak ada bau kotoran ayam. Karena di tempat Bu Rate ini kotoran ayamnya itu tidak bau, karena pakannya ini selalu Bu Rate fermentasi. Itu kotoran ayamnya itu sampai menumpuk karena Bu Rate membersihkannya bisa sampai 1 minggu lebih ya, karena kesibukan Bu Rate yang lain ya. Tapi kotoran ayamnya itu sama sekali tidak bau ya. Ini Besti, bagaimana cara agar ampas kelapanya ini bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif untuk ayam kita, dan menepis mitos kalau ampas kelapa ini tidak bagus untuk ayam. Nah kita aduk sampai rata ya Besti. Ini nanti setelah kita aduk ini kita simpan di dalam tong ya Besti ya. Ini nanti kita simpan dalam tong, kita tutup yang rapat, dan bisa kita ambil untuk pakan sehari-hari. Nah tapi kalau dalam 1 tong itu tidak habis, waktu setelah diambil itu tempatnya, tongnya itu harus kita tutup lagi dengan rapat agar proses fermentasinya tetap berjalan. Itulah Besti cara Bu Rate memfermentasi ampas kelapa agar dapat digunakan untuk pakan ayam. Terima kasih sudah mengikuti video dari Bu Rate, semoga bermanfaat, dan terima kasih juga untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Bye bye.